Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kita kali ini akan membahas tentang teknologi sandang. Sebelum itu, ayo, ada yang tahu nggak sandang itu apa? Kemarin, minggu lalu, kita sudah belajar tentang teknologi pangan. Pangan artinya makanan, sedangkan sandang artinya adalah pakaian. Sedangkan teknologi sandang adalah alat untuk mempermudah kita dalam membuat pakaian. Pakaian itu adalah sudah menjadi kebutuhan pokok manusia dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Adapun manfaat dari teknologi sandang yaitu 1, 2, 3, dan 4. Bahan-bahan dasar pakaian dibagi menjadi 2. Ada yang berasal dari alami, ada yang berasal dari sintetis. Bahan dasar pakaian yang dari alami ini contohnya kapas, sutra, bulu domba, dan kulit kayu. Nah, contoh dari kapas. Bahan pakaian yang biasanya dari kapas itu disebut dengan katun. Bahannya nyaman ya, mudah menyerap keringat, dan kita sering memakainya setiap hari. Lalu ada bahan dasar yang dari sutra. Wah, bahannya halus, lembut, mengkilap. Biasanya digunakan ketika ada acara istimewa. Lalu ada bahan dasar yang terbuat dari bulu domba. Ini tebal, menghangatkan karena biasanya digunakan ketika musim dingin. Yang terakhir ada bahan yang berasal dari kulit kayu. Contohnya baju adat Dayak Kalimantan. Kemudian kita lanjut ke bahan dasar yang bukan alami. Ada 2, ada spandex dan ada juga nilon atau polyester. Kalau spandex ini biasanya kalian suka menemukannya di baju olahraga, iya tidak? Nah, kalau misalnya nilon dan polyester biasanya digunakan ketika, ayo, ada yang tahu tidak? Yap, polyester ini biasanya ada di baju kita, baju sehari-hari, baju seperti kaos, atau mungkin bisa jadi baju olahraga, tetapi tidak mudah menyerap keringat seperti bahan katun. Dari bahan-bahan dasar tadi, ternyata bahan dasarnya itu di alam sangat terbatas. Maka dari itu, kalian harus pandai menjaga pakaian kalian agar tetap terpakai dalam jangka waktu yang lama. Karena Tuhan pun mencintai orang-orang yang dapat menjaga apa yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gimana sih caranya dari kapas kok bisa ya jadi baju dan jadi kerudung seperti yang dipakai oleh ibu ini. Yuk, kita simak berikut ini. Berawal dari bunga kapas yang dipanen oleh petani, kemudian dipintal dan menghasilkan benang. Benang ditenun dan menghasilkan kain. Lalu kain dibuat pola baju, dijahit, jadilah baju. Kemudian baju dijual ke pedagang di toko, dibeli oleh kita dan dipakai oleh kita. Wow, panjang sekali ya prosesnya ternyata, mulai dari petani, penenun, penjahit, pedagang, lalu bisa sampai ke kita, dipakai oleh kita. Jangan lupa untuk tiap hari kita bersyukur karena kita dapat pakaian, kita dapat memakai pakaian sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya ke jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian ini sangatlah beragam. Dimulai dari pakaian sehari-hari, pakaian ketika musim dingin, pakaian ketika musim panas. Itu tentu berbeda. Tetapi ternyata pakaian pun dapat mencirikan profesi seseorang. Contohnya, guru. Guru memakai baju guru. Lalu kemudian ketika ada orang yang sedang memakai pakaian seperti ini, kalian pasti tentu sudah tahu kan, berprofesi polisi. Betul. Nah, kalau orangnya berpakaian seperti ini, kalian tidak akan menyebutnya sebagai pemadam kebakaran kan? Ya, tetapi orang tersebut adalah seorang dokter. Nah, maka dari itu, dari pakaian pun bisa terlihat profesi seseorang. Bahkan dari zaman dulu, pakaian itu mencirikan kasta seseorang.
ketika mereka memakai gaun yang sangat indah dari sutra, nah dapat diketahui bahwa dia itu mungkin saja dia itu turunan konglomerat atau mungkin turunan kerajaan. Nah, kalau misalnya pakaian seperti ini, mungkin penduduk atau rakyat biasa. Kalian pun pasti punya pakaian tertentu untuk kegiatan tertentu. Contohnya, ketika kalian olahraga, tidak mungkin kan kalian berpakaian seperti ini? Nah, kalian pun ke sekolah tidak mungkin kan berpakaian seperti ini? Tetapi pasti memakai putih merah seragam lengkap, ya. Kalian anak-anakku harus terus bersyukur ya. Kenapa? Karena ternyata zaman dahulu itu satu orang hanya memiliki satu pakaian. Tetapi lihat pada zaman sekarang, lihatlah ke lemari kalian masing-masing. Pakaian kalian itu beragam. Pakaian kalian pun ya warnanya menarik, memiliki motif, dan sesuai dengan keinginan kalian. Berhubungan dengan motif dan keberagaman pakaian, ternyata Indonesia pun memiliki pakaian yang beragam. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki budaya yang beragam, suku yang bermacam-macam. Ada suku Sunda, Betawi, Batak, Papua, ya betul. Nah, mereka ini semua memiliki pakaian adat masing-masing dan memiliki motif yang berbeda-beda. Contohnya lihat saja pada batik-batik yang ada pada daerah masing-masing. Kain-kain adat di Indonesia itu sangatlah indah dan sangat dikagumi oleh bangsa negara lain juga. Di dunia ini mengakui bahwa batik Indonesia adalah warisan dunia. Coba kita lihat kain adat ini. Kain adat yang satu lagi. Mereka memiliki motif yang berbeda, tetapi sama indahnya. Mereka terdiri dari motif-motif yang satu bulat-bulat, yang satunya lagi segitiga. Motif ini ternyata terbentuk dari suatu bangun datar. Bangun datar itu apa sih? Bangun datar itu semacam persegi, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, betul sekali. Nah, mereka bangun datar ini semua terbentuk dari suatu garis. Nah, nanti di video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang bangun datar. Rasa syukur kita menjadi warga negara Indonesia ialah kita harus bangga. Betul, kita harus mencintai warisan budaya Indonesia, yaitu salah satunya kain batik. Kain batik ini diakui oleh dunia menjadi warisan. Nah, di Indonesia ini menjadi pakaian nasional. Betul sekali. Diperingati tanggal berapa hayo? Tanggal 2 Oktober. Wow, tidak terasa ya, penjelasan tentang teknologi sandang ini sudah selesai. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian tetap menjaga kesehatannya di rumah ya, dan tetap semangat untuk terus belajar, oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.